komunitas Backpackers Indonesia. Yeay! Tepuk tangan dong. Wih, rame banget ya. Haneuten pisan nih. Haneuten, benar-benar. Apa kabar nih teman-teman dari Backpacker Indonesia? Baik ya, alhamdulillah baik. Boleh dikenalin dulu ya. Dari sebelah yang paling senior. Saya Gunawan. Pak Gunawan. Saya Eci. Saya sendiri Jiko. Saya Willy. Oke. Willy, Jiko, yang paling cantik siapa? Eci sama Pak Gunawan ya. Pak Gunawan. Nah, sebenarnya ini kan pasti orang udah pada tahu backpacker itu biasanya trip atau mungkin jalan-jalan kemana gitu ya, dengan menggunakan tas ransel identiknya kayak gitu ya. Iya. Mungkin boleh dijelasin lebih detail kegiatannya apa dan sebenarnya ngapain aja nih? Rame-rame kan, jalan-jalan. Boleh. Gimana Pak Gunawan? Intinya sebetulnya kalau pengertian backpacker itu orang yang bepergian dengan biaya hemat. Tetapi mungkin kalau untuk Bandung, untuk Bandung ini ada kelebihannya karena ada muatan Bandung di sini ya. Muatan Bandungnya apa nih? Artinya kita nggak sekedar jalan, tapi bagaimana kita bisa mempromosikan Bandung. Iya. Jadi duta budaya ya, sambil jalan-jalan memperkenalkan Bandung. Dan secara pribadi sebetulnya backpacker itu duta bangsa kalau menurut saya. Begitu? Iya. Kenapa begitu? Pernah ada cerita soalnya ada anggota kita kedatangan tamu dari Jerman. Dan dia akhirnya berangkat bareng gitu. Dan dia kan duta bangsa. Dia menceritakan hal yang terbaik tentang kita, tentang Indonesia. Dan semua itu diharapkan bisa. Nah, khusus untuk Bandung ini, paling nggak kita menjadi tuan rumah yang baik untuk para turis, ya, lokal maupun internasional. Oke, benar. Gitu. Jadi bisa jadi duta bangsa, benar juga sih ya. Benar. Sampai bisa bikin orang dari luar tertarik untuk ikutan ke Indonesia. Benar. Gitu kan? Itu kan kalau dari luar ke Indonesia. Kalau kita keluar negeri atau kita keluar kota, itu gimana? Kita membawa nama backpacker itu saya inginnya lebih kepada apa ya? Sekarang lagi inginnya dicanangkan. Intinya adalah persahabatan. Terus di mana saja seorang backpacker, ya, makanya ini lagi dibentuk regional itu, diharapkan persahabatan itu menjadi kata kunci utama. Setiap orang ketemu di mana saja, Anda backpacker ya? Seperti saya ke Mataram, saya belum punya teman, ya, tapi dengan saya bisa chat, bisa connect dengan seseorang di sana, saya akan diterima di sana, welcome. Begitupun kita di sini di Bandung akan menerima siapa saja yang dari mana saja, welcome. Jadi pantesan. Persahabatan itu kata kuncinya. Benar, setuju Pak. Ya. Jadi tadi produser kita Janu juga sempat cerita ya. Jadi kalau di Twitternya ya, itu sering ada info misalnya, ayo siapa yang mau ke kota ini nanti kita sediakan gitu ya, sediakan tempat untuk stay gitu ya. Memang sering seperti banyak itu. Banyak cerita yang positif. Di kita juga ada banyak yang mengalami bahwa datang ke satu kota itu disambut dengan hangat. Wah, benar. Nah, itu kan kita orang-orang backpacker ini orang open mind seharusnya. Betul, iya, betul. Ya, terbuka, bisa menerima siapa saja. Asik. Makanya motonya tadi itu, perdamaian, kebersamaan dan kesetaraan. Pak Gunawan ini yang membentuk ini ya, foundernya? Bukan. Saya terjebak sebetulnya. Terjebak di anak muda yang ditodong suruh jadi ini ya. Sebetulnya saya enggak gabung di satu forum. Sebetulnya saya kenal dengan seseorang, akhirnya tempo hari ada kopdar yang pertama, bukan yang pertama sebetulnya, nggak tahu yang seberapa ya. Yang kedua, tuh yang ngacung tuh yang pemelakar saya. Siapa tuh? Arjul. Saya datang ke situ dengan seorang mahasiswa yang namanya Alif itu ya, nggak tahu ya. Rasanya enjoy, enak ya. Jadi nyaman ya Pak ya? Kemana-mana ikut gitu, kadang-kadang saya juga dapat Om datang nggak ya udah ikut jadi. Panggilannya anak-anak kalau ke Pak Gunawan Om Gunawan. Om Gunawan. Kita manggilnya Om juga lah ya Om ya. Om Gunawan. Om Gunawan ini udah album fotonya udah ada setebel apa kayaknya ya. Terus kalau paspor kayaknya udah berapa stamp nih, jangan-jangan. Sebetulnya enggak juga. Enggak. Saya punya sejarah yang jelek dalam soal fotografi. Jadi dulu saya hobi fotografi waktu muda, kemana-mana bawa. Terus dulu belum digital ya. Iya. Jadi saya pakai film begitu. Dan itu hancur karena kebocoran. Jadi saya saking keselnya saya jual terus
kameranya. Sekarang mau mulai lagi dengan backpacker ini gitu. Oke, dengan kamera digital ya. Ya. Oke, nah terus Willy, Eci sama ini siapa? Jeko ya? Jiko. Cerita juga dong, Boleh dong cerita. Cerita dong. Asiknya. Ini Jika boleh. Udah lama gabungnya di Backpackers. Kalau Eci sendiri sih gabungnya baru-baru kemarin pas acara Kopdar ya, Kopdar yang waktu di Ranca Upas. Nah itu kebetulan iseng-iseng kan ngelihat di grup, oh ada acara dari Backpacker nih. Akhirnya join dan lama-kelamaan dari situ mereka nggak stuck di situ aja di Kopdar. Nah tiap minggunya mereka ngadain acara kumpul-kumpul gitu. Jadi kita di situ istilahnya mengenal satu sama lain lah. Nah makin kesini asik dan terus banyak temen itu. Baru-baru. Jadi ini kalau jalan-jalannya juga bareng-bareng nggak? Ada yang bareng, ada yang personal, ada yang enggak gitu. Soalnya kan kita beda-beda kan waktu kegiatan juga punya masing-masing. Nah itu kayak gitu. Tapi kita alhamdulillahnya nih makin tiap minggu tuh makin banyak temen aja gitu. Nambah lagi ya. Nambah lagi. Dan yang paling penting berbagi experience jalannya ya, pengalamannya itu. Nah itu. Yang satu udah kemana nanti bisa share. Nah kita sharing. Nah itu di sini juga kita nggak hanya sharing tentang traveling aja ya. Kan di sini kita mempunyai individu yang memiliki keahlian berbeda-beda. Nah di sini masing-masing mereka sharing juga. Ada yang bisa kayak ini video, misalkan programming. Nah itu kita. Kalau kamu sendiri apa nih senangnya? Saya kebetulan saya di sini programmer juga. Ya. Misterius juga sih bisa dibilang. Karena saya terdampar wanita yang sendiri jangan-jangan. Iya satunya. Saya terjebak sama laki-laki ini. Malam semua saya. Aduh. Kurawa gitu ya. Iya mereka jamnya malam amazing banget lah gitu sampai jam 6 kuat sumpah. Jadi ya mau nggak mau saya lebih mengenal gitu karakter laki-laki sebenarnya kayak gini. Dapat apa ya sesuatu yang pikir aja cowok pernah curhat nggak sih, nangis nggak sih? Nah nggak pernah. Waduh, nggak akan dibilang sih, cuma jangan buka kartu. Versinya cowok itu ternyata lebih lebay dari cewek. Nggak tahu aja. Ya, Gunawan geleng-geleng tuh. Sharing experience. Jadi di sini nggak hanya traveling gitu, nyambung ke yang lain. Iya. Itu korelasinya adalah yang serunya berkomunitas ya Om ya. ya. Betul, seru berkomunitas. Benar. Belovers, kita masih bakal ngobrol lagi sama komunitas Backpackers Indonesia. Apa nih ada chapternya apa? Regional Bandung. Ya. Nanti yang 2 belum kita tanya ya. Tunggu habis yang satu ini ya. 95,6 FM Radio B Play Hits Only. Masih barengan sama Pepi Adel, produser Janu dan juga teman-teman dari BPI nih ya. BPI Backpacker Indonesia. Ayo Eci ngabur kemana? Gantinya sama siapa nih? Ayo perkenalkan diri. Budi. Tadi ini yang 2 belum sempat ngobrol nih gimana? Budi sama kok Jiko lagi sih ingetnya. Jadi ternyata di komunitas ini juga selain persaudaraannya yang kental juga dan juga sesi curhat yang intens gitu ya. Juga ada ini sesi kompor mengompor yang sangat panas juga. Panas. Ya barusan Om Gunawan bilang panas nih, pengen bisa diving. Terus barusan Willy cerita ternyata bisa latihan juga ya sama komunitas ini di mana di UPI ya. Nah, terus Willy ceritain dong, katanya tadi udah bisa dolphin kick atau pari kick ya. Pari kick ya. Jadi Backpacker Indonesia ini kan komunitas yang multi talent. Multi talent. Jadi kalau misalkan Willy bisa ini kan, dia tidak hanya orang-orang yang suka gunung, explore city atau explore pantai, tapi juga kita punya beberapa orang yang tadi kata Eci bilang talentnya ada yang masing-masing. Salah satunya yaitu diving. Tadi ya. Diving gitu. Jadi macam-macam gitu ya, banyak tadi dibilangin. Akhirnya jadi pada belajar nih, pada ikutan teman-teman dari Backpacker Indonesia pada main gitu. Dan itu biasanya kalau mau course-nya kalau di laut langsung tuh bayarnya agak lumayan ya. Itu ternyata di UPI tuh cukup bayar masuk ke kolam renangnya 10.000. Alatnya kalau belum punya bisa dipinjemin ya? Bisa dipinjemin. Terus bayar saridona gitu. Karena komunitas ini kan jadi kita ada orang-orang yang expert gitu kan ya. Jadi mereka juga senang ngajarin kita, sekalian juga mereka juga mengupgrade
skill untuk melatihnya. Mereka, betul. Oh ya, jadi sekalian melatih juga gitu ya. Benar. Oke. Kalau misalkan menentukan kemana akan pergi gitu ya. Kayak misalkan nanti libur panjang nih kan. Itu kira-kira nentuinnya gimana ya? Apakah berdasarkan ada satu, mendingan kita kesana aja, kita belum pernah kesana, atau gimana sih biasanya? Kalau masalah munculnya itu trip itu biasanya kita di posting, baru sekarang ini di posting. Nah, di ke depan itu di 2013 setelah ada kepengurusan dari Backpacker Indonesia Regional Bandung, itu kita akan buat seperti lebih teratur. Jadi selama setahun itu sudah ada programnya kita harus kemana. Seperti contohnya di bulan Januari kita akan ke Santolo. Santolo tanggal 12-13 Januari. 11, 12, 13 ya? Tahu itu kita Santolo akan di mana, Pep? Di Garut. Oh, saya baru tahu. Betul. Sama Juni-Juli. Jadi juga setelah itu akan ada lagi kopdar keempat. Keempat. Itu tempatnya belum tentuin. Nah, setelah itu di bulan Juni itu Budi sudah punya program untuk lintas Bali Lombok. Woi, berenang? Enggak, jalan kaki. Jalan kaki. Kita ada yang namanya Hitchin ya. Hitchin. Ini nebeng. Oh, nebeng. Hitch-ride. Budi ceritain dong, itu rencananya kayak gimana? Jadi rencananya nanti kita selama 2 minggu bakalan melakukan Trans Bali Lombok ya. Berangkatnya dari Bandung, naik kereta ekonomi dan kawan-kawan. Kalau ada angkot juga naik angkot gitu. Selama 2 minggu. Kita mesti siap-siap juga surat pengunduran diri. Enggak juga deh, itu cuma bohong. Ya gimana kita selama sebelum itu jadi anak yang baik di kantor gitu. Jadi boleh cutinya panjang. Kita mau naik Rinjani ke pantai-pantainya, pulangnya kita mau silaturahim sama backpacker di sepanjang ini ya. Pas pulangnya, pas berangkatnya ntar kita nggak jadi ke Lombok malah ditahan. Iya. Banyak lama main ya. Oh gitu. Jadi rencananya kayak gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau misalkan gue cuma punya uang segini nih gitu, itu gimana? Bisa nggak sih ada paket-paket atau gimana gitu? Rencananya Budi aja itu kira-kira butuh budget berapa? Itu karena masih lama ya, kita masih semacam sosialisasi ke anak-anak dan peminatnya itu ada sekitar 30-an. 30-an berarti nanti ada sharing costnya gimana. Tapi kira-kira paling keluar berapa tuh? Berapa ya? Dari pengalaman. Pengalaman mungkin. Soalnya agak gitu. susah ya kalau misalkan dari backpackernya sendiri di Backpacker Indonesia itu yang kemarin terakhir itu Jabodetabek, dia ngadain yang namanya blind travel. Blind travel itu jadi destinasi tujuan itu diberitahu setelah si peserta sudah diberikan uang sebesar 20.000 kalau nggak salah. 20.000 itu dari Jakarta, destinasinya ke Lampung. Waduh, 20.000 dan alhamdulillahnya semuanya sampai. Walaupun utuh. Duitnya bukan orangnya. Oh, duitnya. Orangnya utuh. Duitnya enggak. Itu namanya blind travel. Dan itu sampai. Makannya gimana, tidurnya gimana? Ya, selama Jakarta Lampung sih emang nggak terlaul jauh sih ya maksudnya. Iya, tapi kan tetap. Cuman ya yang 20.000 sih. Yang bisa menceritakan ini memang ada salah satu rekan kita yang lagi trip juga, dia ke Jogja, itu namanya Dias. Dia memang expert untuk di hitchin. Namanya. Itu gimana sih? Iya, dia bisa survive di tengah kota lah kasarnya gitu ya. Orang Indonesia tuh cukup ramah kah untuk memberikan tumpangan? Ternyata memang iya. Kita juga tadinya beranggapan bahwa orang Jakarta itu nggak terlalu coming ya, nggak terlalu welcome sama orang-orang asing, tapi ternyata tidak terbukti. Dan yang ngasih tumpangan tuh bukan truk atau elop. Kadang ada mobil kayak jenis mobil pribadi. Oh ya, mau mereka. Tahu gitu Pak ya, gimana cara ngerayunya gitu ya? Tumpangnya Pep ya. Ngerayu orang aja bisa, gimana ngerayu cewek? Wah. Katanya pada jomblo semua nih. Di depan cewek tiba-tiba nggak sesuai kan ini. Oke. Jika kalau paling jauh kemana nih? Kalau saya pribadi baru yang dekat-dekat sama Rinjani, Semeru. Waduh, Semeru ya. Semeru udah dekat katanya. Sama kota-kota aja. Kota-kota ya. Oh gitu. Semeru seru kali ya. Iya. Cuma wacana Manok aja. Bolo. Oke. Masih ada yang seru lagi dari mereka nih. Bakalan kita ceritain di sini di Voice of Community hanya di Obras, obrolan santai bareng Pepi Adel.